Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Nurul Umayah. Sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Oke, langsung saja di sini kita ke outline-nya. Yang pertama tentang apa itu mikrotik, lalu tujuan pembelajaran kita, timeline mikrotik, lalu materi terkait tujuan mikrotik, serta sertifikasi mikrotik. Oke, langsung saja ke apa itu mikrotik. Apa sih mikrotik itu? Mikrotik adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk kebutuhan jaringan komputer, serta memudahkan administrator jaringan dalam mengelola lalu lintas data secara terpusat dan efisien. Mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router. Nah, Mikrotik kan adalah sebuah vendor. Dia tuh memvendori punya dua vendor. Yang pertama ada vendor hardware. Nah, hardware Mikrotik itu berupa router, switch, antena, dan perangkat pendukung lainnya. Lalu ada software. Software unggulan Mikrotik adalah Mikrotik Router OS. Nah, kita lanjut ke sejarah Mikrotik. Mikrotik pertama kali dikembangkan oleh John Tully dan Arnis Reaktins di Riga, Latvia, Eropa Utara pada tahun 1996. Mikrotik mempunyai motonya adalah Routing the World, yang berarti menghubungkan dunia, sesuai dengan tujuan utama si pengembang yaitu John Tully dan Arnis, yaitu untuk mempermudah proses komunikasi ke seluruh dunia. Nah, jadi motonya juga menggambarkan tujuan mereka. Tujuannya adalah untuk menghubungkan atau mempermudah akses komunikasi. Nah, Mikrotik punya website resmi. Website resminya adalah mikrotik.com. Oke, kita coba cek. Kita cari mikrotik.com. Oke. Nah, ini adalah website resmi dari Mikrotik. Nah, teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut bisa langsung cek ke website resminya ya. Nah, di sini banyak sekali informasi terkait Mikrotik. Oke, lanjut. Lalu, nah, Mikrotik juga selain punya website, dia punya perkumpulan, ensiklopedia, dan forum. Kita lanjut ke perkumpulan Mikrotik dulu. Mikrotik User Meeting atau mam.mikrotik.com. Ini platform perkumpulan seperti itu. Kita coba cek ke sini, mikrotik.com. Oke, mam.mikrotik.com. Nah, ini adalah website untuk conference, exhibition, dan workshop. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya untuk tahu lebih lanjutnya. Sini ada arsip dari beberapa tahun lalu. Nah, terakhir kali diadakan di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya ya, di tahun 2021. Lalu sebelum-sebelumnya juga sudah pernah di negara-negara lain ya. Tuh, Indonesia di bulan Oktober 2016 juga sudah ada. Kita lihat ke foto-fotonya. Oke. Nah, ini foto pada saat waktu itu acara perkumpulannya ya. Tuh, ini di Argentina, di Kamboja, ini wow. Di Rusia. Oke, nih di Indonesia nih di tahun 2019. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, selain punya website resmi dan perkumpulan resmi, Mikrotik juga punya ensiklopedia yaitu wiki.mikrotik.com. Oke, langsung kita cek kembali wiki.mikrotik.com. Nah, teman-teman di sini tuh bisa cari-cari materi seperti itu. Tentang misalkan ya router,
Nah, ini teman-teman bisa cari modul pembelajarannya seperti itu. Nah, di sini tuh ada tata caranya, konfigurasinya, kode-kodenya apa saja. Jadi apa ini tuh untuk mempermudah website, buat mempermudah kita. Teman-teman bisa langsung cek ke wikimikrotik.com. Oke, lanjut ke forum Mikrotik. Tadi kan ada perkumpulannya, sekarang ada forumnya juga, lengkap banget ya. Oke, kita langsung cek forum.mikrotik.com. forummikrotik.com. Oke, ini agak nge-lag ya. Sebentar. Nah, ini adalah forum resmi yang didirikan oleh Mikrotik. Teman-teman, di sini bisa banyak sekali informasi ya. Ini banyak sekali informasinya. Teman-teman, kalau penasaran bisa langsung cek sendiri ke website resmi yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik Router OS. Terus mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik Router OS. Nah, harapan dari pembelajaran ini adalah teman-teman bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau kualifikasi MTCNA. Nah, amin. Bismillah. Nah, untuk timeline Mikrotik di tahun 1996 ini awal terciptanya Mikrotik. Lalu 1 tahun setelahnya, atau lebih tepatnya di tahun 1997, ini mulai tercipta router OS Sovereign X86 atau PC. Lalu di tahun 2002 muncullah perangkat router board pertama yang dibuat oleh Mikrotik. Lalu di tahun 2006 ini MOM yang dijelaskan kemarin, yang tadi dijelaskan, yaitu Mikrotik User Meeting atau MOM pertama di Prague, Czech Republic. Nah, itu di tahun 2006 ini MOM pertama kali diadakan gitu ya. Lalu di tahun 2015 itu MOM terbesar ada di Indonesia dengan sekitar ada 2.500 orang yang hadir. Oke, lanjut ke sertifikasi Mikrotik. Nah, yang pertama ini sertifikasi berjenjang. Nah, jika kita belum lulus MTCNA, belum lulus sertifikasi MTCNA, kita nggak bisa ikut tahap selanjutnya ke level engineer. Nah, lalu masa berlaku sertifikasinya itu cuma 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang kok, tapi kita harus mengikuti ujian kembali ya. Lalu jika sertifikatnya ini udah expired, kita tetap bisa ikut seleksi kok. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Di sini kan Mikrotik MTCNA itu kayak berada di tengah-tengah, kayak sebagai pusat atau intinya. Nah, maka dari itu jika kita belum MTCNA, kita nggak bisa lanjut buat ke level engineer. Makanya kita MTCNA ini ditaruh di tengah gitu, kayak ini tuh intinya buat kita lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Lalu kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Program ini yang diselenggarakan oleh Mikrotik. Nah, ini ya. Informasi lengkapnya akan kita cek. Oh my god. Nah, kita cari mikrotik.com. Nah, teman-teman, mikrotik.com. Lalu ke training. Nah, lalu about scroll. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buat lihat outline-nya seperti apa gitu ya. Teman-teman yang penasaran bisa cek sendiri di sini di website mikrotik.com-nya.
Oke, lanjut. Terkait ujian mikrotik ini. Nah, untuk training dan ujian MTCNA, kita perlu registrasi dulu di official web mikrotiknya. Terus buat online test itu terdiri dari 25 soal. Kurun waktu pengerjaan soalnya itu sekitar 1 jam. Sistem penjawabnya pun pilihan ganda, simple, multiple, true, or false. Jadi kita nggak ada esai atau lab seperti itu. Terus soal setiap tes itu random. Dengan bahasa pengantaran ujiannya itu pakai bahasa Inggris. Passing grade-nya rata-ratanya itu di 60%. Untuk nilai 50 sampai 59, ini kita bisa ngelakuin tes ulang lagi. Ya. Jadi minimalnya itu 60. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer nilai harus minimal 75% untuk Associate level, MTCNA dan Engineer level. Nah, jadi teman-teman cukup sampai di sini untuk pembahasan MTCNA di bab 1 ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melakukan ujian MTCNA, teman-teman harus belajar dengan rajin, dengan giat, karena rata-ratanya itu 60%, guys. Jadi kalau di bawah 60, kalian harus tes ulang. Terus kalau kalian pengen jadi ini nih, sini kayak Mikrotik Academy atau Mikrotik Konsultan atau seperti apa, nilai ujian kalian tuh harus 75% ke atas, minimalnya tuh 75% lah. Nah, oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya yang masih kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.